Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Eka? Alhamdulillah Pak Hasbi baik. Iya, akhir-akhir ini saya melihat Bu Eka kayak punya masalah. Ya, tidak semangat sekali saya lihat, tidak seperti biasanya Bu Eka. Betul sekali Pak. Saya ini akhir-akhir ini memang begitu penting karena punya masalah dengan siswa saya Pak. Oh iya, berarti ada masalah dengan siswanya yang membuat Bu Eka tidak semangat, Di. Iya Pak. Iya. Jadi apa rencana kita pada pertemuan kali ini, Bu Eka? Iya, jadi rencana saya pada pertemuan dan percakapan ini melalui Pak Hasbi, saya mau ketahui apa solusi dari permasalahan saya yang hadapi saat ini, Pak Hasbi. Jadi Ibu Eka mau berdiskusi dengan saya untuk mendiskusikan bagaimana solusi dengan apa yang masalah yang dihadapi oleh Bu Eka ya. Seperti itu ya Bu Eka ya? Iya Pak, betul sekali. Iya. Jadi apa tujuannya Bu Eka kita diskusi hari ini? Tujuannya itu agar apa yang saya rasakan saat ini yang membuat saya pusing dengan siswa-siswa saya, bukan siswa-siswa ya Pak Hasbi, tapi salah satu siswa saya ini memang saya ini adalah masalahnya yang harus saya cerita ke Pak Hasbi agar dapat solusi yang tepat untuk Ya, Masya Allah Bu Eka. Jadi mungkin bisa diceritakan seperti apa sih masalahnya Bu Eka yang dihadapi Bu Eka? Iya Pak, begini, saya ini mengajar di kelas 4, tapi ada satu siswa saya, kebetulan ini siswa laki-laki, yang selalu alfa. Tidak hadir ke sekolah. Hadir. Seperti itu Pak Hasbi. Oh iya, jadi ada Ananda Bu Eka yang kurang disiplin seperti itu ya Bu Eka ya. Betul itu Bu Eka? Pak Hasbi. Iya. Apakah sudah ada yang dilakukan Bu Eka pada saat ini? Saat ini saya sudah memanggil siswa tersebut pada saat Ananda ke sekolah. Terus saya memberikan pertanyaan terkait tentang permasalahan Ananda saat ini, tapi Ananda kurang begitu meyakinkan saya terkait mengapa Ananda ini selalu alfa, bahkan kalaupun hadir Iya, mungkin bisa diperbaiki jaringannya Bu Eka karena lagi kurang, saya kurang dengar apa yang disampaikan Bu Eka. Bagaimana Pak? Sudah jelas? Ya, masih, ya. Sudah jelas Pak Hasbi? Oke, siap. Oke. Iya. Ya, jadi kita lanjut Bu Eka ya. Iya. Jadi yang sudah dilakukan Ibu Eka itu Masya Allah luar biasa Bu Eka. Nah, dari masalah yang dihadapi oleh anak-anak kita, yaitu Ananda. Siapa namanya anak kita? Iya, jadi siswa saya ini bernama Revan Pak Hasbi. Ananda Revandi. Ya. Apakah ada peluang yang menurut Bu Eka untuk menyelesaikan masalah ini? Pertanyaannya Pak Hasbi, lagi kurang ini jaringan. Ya, peluangnya Bu Eka dalam mengatasi masalah ini. Iya, terima kasih Pak Hasbi. Jadi terkait dengan masalah yang saya hadapi ini, karena pertama saya sudah memanggil secara langsung
tapi jawaban dan alasan Ananda tersebut itu kurang meyakinkan menurut saya. Nah, jadi peluang-peluang yang saya akan rencanakan ke depan ini, saya pertama itu saya akan menghubungi orang tua dari sendiri. Jadi saya akan mengadakan itu secara online, telepon, menanyakan langsung bagaimana dan penyebab sehingga Ananda dan bahkan jika hadir Oh iya. Nah, dalam menjalani peluang tersebut itu Bu Eka, apakah ada hambatan? Iya, apa ada hambatan Bu Eka? Saya jarak rumah dengan Revan itu lumayan jauh dari sekolah. Jadi mungkin saya membutuhkan bantuan dari rekan sejawat yang ada di sekolah, Pak. Oh iya. Rekan sejawatnya itu kalau saya boleh tahu itu siapa Bu Eka? Ya, rekan sejawat saya adalah namanya Ibu Aisyah. Kebetulan beliau kelas 5, Pak. Jadi kenapa saya pilih rekan sejawat Ibu Aisyah? Laki-laki ya? Kita mengendarai kendaraan roda 2, jadi agak lebih Oh iya Bu Eka. Dari itu yang peluang tadi, apakah itu juga menjadi rencana Bu Eka ke depannya? Betul sekali Pak Hasbi. Jadi rencana saya ke depan itu saya akan melakukan komunikasi secara online dan jika itu tidak berhasil maka saya akan menghubungi langsung rumah Ananda Revan dan bertemu langsung dengan orang tua Ananda Revan untuk mengetahui yang sebenarnya apakah penyebab sehingga Ananda Revan ini selalu alfa dan bahkan terlambat ke sekolah. Iya baik ya. Selain dari itu, apakah masih ada yang mau yang menjadi rencananya Bu Eka ke depannya untuk mengatasi masalah dari Ananda Revan tersebut? Selain dari apa yang disampaikan tadi oleh Bu Eka? Baik Pak, ketika rencana ini saya sudah laksanakan namun belum berhasil, maka saya akan menghubungi pasti, tapi saya akan berkomunikasi kembali dengan kepala sekolah untuk membicarakan secara langsung terkait permasalahan yang saya hadapi, bagaimana anak-anak ini ke depannya. Dan setelah itu tentunya saya tidak lepas lagi bagaimana bercerita atau sharing kepada rekan sejawat saya yang ada di sekolah. Oh iya, Masya Allah. Ya, apakah saya boleh menyebutkan kembali Bu Eka yang menjadi rencana aksi? Ya. Boleh Pak. Ya, yang pertama Bu Eka akan bertindak langsung, kemudian meminta tolong kepada rekan sejawat, kemudian bercerita kepada kepala sekolah, dan lebih intens berkomunikasi dengan orang tua. Nah, dari 4 rencana itu, Bu Eka, apakah ada yang menjadi skala prioritas seperti itu Bu Eka? Apa yang pertama yang harus dilakukan, kemudian iya seperti itu skala prioritas. Iya baik Pak Hasbi, jadi yang menjadi skala prioritas saya terkait tentang masalah yang saya hadapi saat ini terkait dengan siswa saya adalah tentunya saya harus menjalin komunikasi yang lebih intens dengan orang tua siswa saya. Kira-kira apa penyebabnya sehingga Ananda Revan bisa seperti itu. Jadi kalau boleh di Ananda Revan itu kadang hanya 2 kali sebulan masuknya pasti. Terus kalau datang kadang juga terlambat karena sudah terlewatkan mata pelajaran yang jam pertama, Pak. Iya. Oke. Nah, apa yang Bu Eka lakukan ketika misalnya ada hambatan yang terjadi? Iya, bagaimana apa yang Ibu Eka lakukan seperti itu? Iya, terima kasih Pak Hasbi. Kebetulan ini saya sudah beberapa kali mendatangi rumah Ananda Revan, tetapi
kunjungan keempat baru saya ketemu dengan orang tua Ananda Revan. Sebelum-sebelumnya itu saya tidak dibukakan pintu. Mungkin orang tuanya tidak bisa menjelaskan alasan-alasannya kenapa bisa anaknya selalu terlambat atau bahkan tidak ke sekolah. Kunjungan keempat, jadi ini adalah suatu hambatan juga sebenarnya Pak Hasbi, karena saya sudah berusaha bersama rekan sejawat saya mencari tahu apa masalah Ananda tersebut, tapi kunjungan keempat baru saya dibukakan pintu. Alhamdulillah saya ketemu langsung dengan orang tua Ananda Revan, tetapi disayangkan sekali Pak Hasbi karena alasan orang tuanya seakan-akan mereka menitipkan anak di sekolah saya tanpa harus ada pembuktian gitu Pak Hasbi. Jadi mengapa saya mengatakan begitu? Karena orang tuanya seperti ini mengatakan, "Nggak apa-apa Ji Bu, nggak apa-apa tinggal kelas." Karena saya juga punya keluarga yang seperti itu, tapi sekarang sudah sukses seperti itu Pak Hasbi. Begitu ya Bu ya. Iya. Jadi rencana aksinya nanti yang sudah diprioritaskan itu kapan dilakukan Pak? Iya, karena sekarang ini masih masih hari kedua ya menjalani proses pembelajaran. Jadi mungkin minggu depan saya bisa melaksanakan aksi yang sudah saya buat Pak Hasbi. Iya. Kembali saya bertanya Bu Eka, apa dan siapa yang bisa membantu? Iya, jadi kembali saya ulang bahwa saya memilih rekan sejawat saya yang kebetulan wali kelas 5, yang kenapa karena saya percaya beliau dapat mengantar saya karena jalan ke sana dengan Iya betul. Kemudian apakah Bu Eka masih butuh bantuan dari teman sejawat yang lain? Tentunya, jadi selain salah satu teman sejawat saya itu tentunya saya juga masih dari rekan sejawat saya, apalagi guru yang sebelumnya, guru kelas 3 sekarang. Jadi saya sangat butuh juga bagaimana Ananda kelas 3 saya bisa komunikasi kembali dengan guru atau wali kelas 3 apa dan sebenarnya sikap Ananda waktu iya. Jadi ada rencana tambahan ya Bu Eka ya, kan komunikasi dengan wali kelas sebelumnya. Apa betul itu Bu Eka? Betul sekali Pak, itu sudah ini. Iya, Masya Allah. Jadi bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching ini Bu Eka? Ya tentunya saya harus melaksanakan aksi yang sudah saya rencanakan Pak Hasbi. Semoga apa yang saya rencanakan dapat berhasil dan bisa merubah dari sekolah dan lebih semangat lagi untuk belajar. Iya. Kapan kita bisa ketemu lagi Bu Eka untuk membahas ini? Boleh Pak diagendakan karena minggu depan itu rencana saya akan melaksanakan aksi yang saya sudah rencanakan. Mungkin boleh kita agendakan di sebelum atau setelah aksi yang saya laksanakan Pak. Oke, mungkin setelah Bu Eka ya. Jadi kita aksi dulu. Itu hari apa kita aksi Bu Eka supaya kita bisa menjadwalkan? Insya Allah hari Senin. Hari Senin depan. Hari Senin depan berarti kita bisa ketemu kembali di hari Selasa Bu Eka ya. Betul sekali Pak, insya Allah. Iya, di situ kita akan bercerita kembali seperti apa sih rencana aksi yang dijalankan oleh Ibu Eka. Apakah berhasil Ananda Revan itu bisa paling tidak mendengarkan Bu Eka dan hari Selasanya bisa kita lihat seperti apa Ananda Revan. Iya, terima kasih banyak Bu Eka. Saya rasa cukup ya. Iya Pak, terima kasih juga karena sudah mendengarkan apa permasalahan saya yang saya hadapi saat ini dan memberikan beberapa dukungan atau solusi dari masalah saya. Iya, sebenarnya dari solusinya ini dari Bu Eka sendiri sih, saya tidak pernah memberikan solusi kepada Bu Eka. Dukungan Jadi, Pak, dukungan. Dukungan ya, iya, insya Allah saya sebagai coach itu akan selalu mendukung Bu Eka ya. Apa yang menjadi rencana aksi Bu Eka, apa yang menjadi solusi dari permasalahan Ibu Eka yang Ibu Eka sendiri tawarkan,
sebutkan, rencanakan, itu saya sebagai coach itu akan mendukung full ke Ibu Eka. Makanya saya akan atur jadwal kembali Bu Eka. Iya. Makasih Pak Hasbi. Iya, sama-sama Bu Eka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasbi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Eka. Iya, bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Pak. Tapi saya lihat Pak Hasbi ini agak beda loh dari yang sebelum-sebelumnya. Apa ada masalah atau apa Pak? Iya, beda ya Bu Eka ya. Kalau saya sih tidak ada perbedaan, tapi orang lain menilai. Ternyata orang lain itu pintar yang menilai saya, karena saya akhir-akhir ini sih sebenarnya memikirkan anak-anak saya, anak-anak murid saya. Iya, seperti itu Bu Eka. Makanya setiap hari saya kepikiran terus. Iya, seperti itu Bu Eka. Iya, boleh tahu Pak, emangnya murid-murid Bapak itu bisa diulang Bu Eka karena tidak kedengaran. Boleh tahu kesalahan muridnya Pak Hasbi itu apa Pak? Sebenarnya anak-anak saya itu, murid-murid saya itu mungkin tidak bermasalah, cuman mungkin dari segi pengajaran saya kepada anak-anak saya yang kurang efektif, sehingga seperti ini Bu Eka ya. Pada saat mengajar kemarin itu beberapa kali saya mengajar, sudah 2 kali saya mengajar di kelas tersebut, itu saya lihat itu ada perbedaan dari sebelumnya. Iya, saya lihat 2 kali pertemuan ini saya melihat anak-anak murid saya itu kurang bersemangat lagi. Iya, seperti itu Bu Eka. Oh, jadi Pak Hasbi melihat memang ada perubahan ya dari murid-murid Bapak, terutama dari semangat belajarnya begitu Pak Hasbi? Iya, semangat belajarnya. Kemudian yang kedua Bu Eka, saya perhatikan juga itu anak murid saya itu hanya sekedar ikut saja pembelajaran saya, setelah tidak ada hasil yang saya bisa dapatkan yang memuaskan dari anak-anak saya ketika sudah selesai belajar. Seperti itu. Tidak sama dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, itu saya merasakan bahwa saya berhasil mengajar. Karena iya, prosesnya saya lihat anak-anak murid saya itu semangat mengikuti pembelajaran. Kemudian setelah saya belajar, itu saya bisa melihat pada saat saya melakukan asesmen for learning di dalam kelas itu, saya melihat anak-anak saya itu paham dengan apa yang saya sampaikan, seperti itu. Oh, seperti itu Pak Hasbi, artinya memang sudah berbeda dari yang sebelumnya Pak Hasbi ya. Iya, Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu Pak Hasbi melalui percakapan ini, kira-kira tujuan Pak Hasbi itu apa Pak? Boleh dipaparkan Pak? Iya, tujuan coaching pada sore hari ini supaya apa yang menjadi masalah saya sebagai itu saya temukan sendiri solusinya, seperti itu. Saya butuh bantuan sekali sama kita sebagai coach. Oh iya, luar biasa Pak ya. Jadi saya ulang kembali, jadi apa yang dihadapi Pak Hasbi ini memang membuat Pak Hasbi cukup memikirkan mengapa murid-murid Pak Hasbi ini agak berbeda dengan yang sebelumnya. Terus saya mau bertanya Pak Hasbi, kira-kira apa yang menyebabkan Pak Hasbi atau pengamatan Pak Hasbi terhadap murid-muridnya itu berbeda dari yang sebelumnya? Oh iya, saya sudah mengambil keputusan sih Pak Bu Eka, dari apa yang saya pelajari dari anak-anak saya putuskan bahwa yang menjadi permasalahan inti sebenarnya itu adalah media pembelajaran saya. Sehingga dari media tersebut itu yang saya gunakan itu kayaknya monoton sekali Bu Eka. Makanya anak-anak itu bosan dalam proses pembelajaran. Nah, padahal apa yang kita pelajari selama ini itu dari pembelajaran berdiferensiasi, itu kita menuntut guru melakukan pembelajaran itu harus berdasarkan dengan kebutuhan murid, sehingga pada saat proses pembelajaran itu murid itu terpenuhi semua kebutuhannya. Dan pada saat 2 pekan saya mengajar di kelas tersebut itu mungkin kebutuhan murid saya itu tidak terpenuhi sehingga tidak maksimal seperti itu.
Oh begitu ya. Jadi, intinya di sini, belakangan ini, mungkin, Pak Hasbi atau, Pak gurunya ini kurang, memberikan media yang, cocok dengan materi yang Bapak sampaikan. Mungkin itu adalah penyebab, murid-murid Bapak sehingga tidak bersemangat lagi. Iya Pembelajarannya betul. beda semangatnya dari yang sebelum-sebelumnya. Iya Terus iya Pak, jadi terus, rencana aksi Bapak yang akan, Bapak sendiri laksanakan itu apa, Pak? rencana saya karena saya mau mengajar lagi bukan depan itu saya harus betul-betul menyiapkan media. Harus menyiapkan media itu sesuai dengan gaya belajar murid saya. Itu yang pertama saya harus lakukan. Ya, Menyiapkan saya media, harus ya menyiapkan media sesuai dengan kebutuhan. ya, Pak. Ya, karena kan awalnya kemarin kan sebenarnya saya sudah mengetahui sih gaya belajar anak murid melalui dengan asesmen agnostik seperti itu, Bu Eka, tapi saya luput aja sih pekan yang lalu menyiapkan media sesuai dengan kebutuhan. Makanya Iya, sebelum saya jadi mengirim begini sedikit Pak Hasbi ya. Iya, ya, karena begitulah, ketika kita mengajar di SD, sekolah dasar, itu memang, ada sedikit tantangan, untuk, memberikan atau mempertahankan semangatnya anak-anak. Jadi apalagi kita sebagai guru itu harus memang betul-betul memilih media yang dapat menarik, anak-anak atau, mendorong, anak-anak lebih bersemangat lagi Pak Hasbi. Jadi, sangat luar biasa sekali rencana aksi yang, Bapak, ini rencanakan bahwa akan memperbaiki media pembelajaran agar, semangat anak-anaknya Bapak, kembali seperti dulu. iya betul, Bu Eka. Terus ada, eee, aksi lain selain ini Pak Hasbi? Saya rasa itu sih, Bu Eka. Oh itu ya, Iya. jadi kira-kira, ketika Bapak merencanakan aksi ini atau mungkin melaksanakan, apa kira-kira, ada hambatan Pak, untuk, melaksanakan aksi tersebut? Hambatannya mungkin sarana mungkin. Sarana. Sarana yang mungkin bisa menghambat dalam pemberian atau penerapan dari media tersebut. Ya karena nantinya rencananya saya itu bekas saya akan memunculkan media pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan murid. Nah, Iya, seperti video pembelajaran. Nah, video pembelajaran itu kan butuh sarana yang mendukung. Nah, sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran dari penerapan media tersebut. Seperti LCD mungkin ataukah yang lain yang bisa mendukung media tersebut. Nah, ketika sarana tersebut itu tidak ada, maka video tersebut itu tidak bisa saya munculkan, Bu Eka. Jadi itu hambatannya. Iya Pak, jadi menurut Pak Hasbi hambatan yang mungkin, Pak Hasbi khawatirkan itu adalah mengenai tentang sarana dan prasarana Pak Hasbi ya. Iya, Iya, betul sekali, terus, Bu. dalam pelaksanaan ini mungkin, apakah Bapak butuh bantuan dari, teman sejawat atau yang lain Pak? Saya butuh sekali teman saya untuk membantu saya, Iya terutama boleh. untuk menyiapkan LCD-nya, kemudian mungkin ada sound yang lain, yang alat yang lain yang bisa saya dapatkan dari bantuan dari teman saya. Oh seperti itu Pak ya, jadi, memang ya ketika kita menjadi seorang guru kita tidak bisa terlepas dari, kolaborasi dengan rekan-rekan sejawat yang ada di kita. Ya, betul sekali, Mbak. Setelah saya mendengar, masalah yang dihadapi Pak Hasbi, rencana aksi yang akan dilaksanakan, kira-kira, skala prioritasnya itu di mana, Pak? Boleh disebutkan, Pak? Skala prioritasnya itu saya prioritas dulu untuk pembuatan media dulu, Mbak Eka. Iya, kemudian yang lainnya karena itu yang menjadi titik poin saya dari penilaian saya selama 2 pekan ini kenapa murid saya itu tidak termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran yang saya bawakan. Seperti itu, Pak, ya. Iya. Setelah itu mungkin, Pak Hasbi punya strategi lain begitu untuk bisa, melaksanakan, rencana aksi? Mungkin strategi saya nanti juga itu adalah komunikasikan dengan ibu kepala sekolah
dan saya meminta kepada sekolah untuk mendukung rencana saya, seperti itu. Masya Allah. Begitupun dengan teman-teman teman-teman Jadi sejawat saya, iya. tetap pada kolaborasi dengan pihak sekolah, terutama ibu kepala sekolah, Pak, ya. Iya, karena kita akan pastinya meminta dukungan dari kepala sekolah. Iya, betul sekali, Pak. Jadi memang strategi ini sangat luar biasa sekali yang Pak Hasbi rencanakan. Terus bagaimana dengan jangka waktunya, Pak? Jangka waktu, ya, bagaimana Bu Eka? Ya, jadi bagaimana dengan waktu pelaksanaan rencana aksinya Bapak? Iya. Untuk pelaksanaan penerapannya ini, insya Allah saya akan laksanakan Bu Eka di pertemuan selanjutnya di hari Selasa depan. Ya, karena kebetulan saya mengajar di kelas tersebut itu, di kelas 5. Iya, saya akan mengajar di situ. Jadi sebelum saya mengajar, saya harus mempersiapkan semuanya itu, Bu Eka. Seperti itu. Jadi waktunya itu minggu depan seperti itu, Pak? Iya, betul, Iya, Bu Eka. jadi oke. Setelah ini bisa kita ketemu lagi karena saya juga mau mengetahui apa rencananya Bapak itu terlaksana atau tidak. Oh, sangat bisa Bu Eka. Iya. Saya akan mengundang Coach Eka lagi Rabu depan atau Kamis depan supaya saya bisa berbincang-bincang kembali dengan Coach Eka lagi. Iya, insya Allah kita agendakan Pak ya. Jadi lebih bagusnya kita ketemu lagi setelah pelaksanaan aksi yang Bapak rencanakan saat ini. Iya, betul Bu Eka, supaya saya bisa evaluasi lagi Bu Eka ya. Iya, betul. Iya. Jadi setelah saya mendengar segala yang dipaparkan Pak Hasbi terkait masalah yang dihadapi, kira-kira Bapak bisa sebutkan komitmennya Bapak untuk saat ini dalam rencana aksi? Komitmen saya, insya Allah pekan depan saya akan laksanakan ini, pengajaran ini. Kemudian yang kedua, saya harus menyiapkan media pembelajaran. Itu komitmen saya. Oh, itu komitmen Bapak. Terus dengan komitmennya Bapak ini, kira-kira Bapak butuh bantuan dari teman yang lain, Pak? Iya, sangat butuh. Ya, kebetulan ada teman saya dari IT. Ya, karena ini kan media pembelajaran itu butuh teman-teman yang basicnya IT. Jadi insya Allah saya akan minta tolong. Itu namanya Ustadz Isman, Pak Isman. Ya, saya akan minta tolong sama beliau untuk membantu saya menyiapkan media tersebut. Iya, Masya Allah. Jadi seperti itu Pak Hasbi ya, ketika kita berkomitmen, kita juga tidak bisa jalan sendiri, tetapi kita butuh bantuan dari teman-teman yang lain. Nah, setelah ini Pak Hasbi, kira-kira tindak lanjut setelah ini apa Pak Hasbi yang akan laksanakan? Tindak lanjutnya nanti Bu Eka, saya akan setelah mengajar, saya akan evaluasi lagi. Apalagi kekurangannya, kemudian pertemuan selanjutnya saya akan memperbaiki dari evaluasi tersebut kalau misalnya ada memang yang menjadi kendala dalam penerapan itu. Jadi kegiatan coaching ini sesudah ketahui tindak lanjut Bapak ke depannya, kira-kira masih ada yang Bapak ingin ceritakan terkait dengan proses pembelajaran di sekolah atau mungkin ada masalah lain, Pak? Saya rasa cukup Bu Eka. Iya. Ya, alhamdulillah cukup Pak ya. Iya. Jadi mungkin pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Semoga kita bisa dipertemukan kembali dengan percakapan yang lebih menarik lagi. Iya, baik. Terima kasih banyak Bu Eka juga ya. Iya. Sebagai coach sangat membantu saya. Iya, Masya Allah. Iya. Oke Pak, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Bu Eka, Coach Eka. Bangun dan bukalah matamu saat